Salam kerahiman. Hari ini tanggal 22 September. Kita akan baca dari diary nomor 22 dan 1264. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nomor 22. Ini hanya sedikit pengulangan aja supaya kita ingat bahwa di nomor 22 itu adalah bicara tentang Suster Faustina sharing pada waktu aku mengenakan busana biarawati. Itu terjadi pada tanggal 30 April 1926. Dia waktu dikenakan busana itu dia pingsan ya. Dan suster yang membantu dia, melayani dia, setelah Suster Faustinanya sadar, mengganggu Suster Faustina. Kenapa kamu sampai pingsan? Kamu susah ya ninggalin kehidupan duniawi ya. Suster Faustina nggak jelasin, tapi sebetulnya pada waktu dia dikenakan pakaian biara tersebut, dia mendapat satu penglihatan, Tuhan memberikan satu penglihatan kepada dia, betapa banyak dia akan menderita. Itu konsekuensi dari penyerahan diri dia. Tapi penglihatan itu sekejap ya. Karena kemudian Allah memberi penghiburan yang besar kepada Suster Faustina. Kita baca 1264. Penyerahan total kepada kehendak Allah merupakan kasih dan kerahiman sendiri bagiku. Doa penyerahan diri. Yesus Hosti, saat ini aku menyambutmu di dalam hatiku. Lewat kesatuan denganmu ini, aku mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi sebagai hosti kurban, sambil menyerahkan diriku sepenuhnya dan seutuhnya kepada kehendak Allahku yang Maha Rahim dan Kudus. Mulai hari ini, ya Tuhan, makananku adalah kehendak-Mu. Ambillah diriku sepenuhnya, perlakukan aku seturut kehendak-Mu. Apapun yang Kau berikan padaku lewat tangan kebapaan-Mu, akan kuterima dengan semangat penyerahan diri, damai dan sukacita. Aku tidak takut akan suatu pun, tidak peduli ke arah mana Engkau menuntun aku. Dengan pertolongan rahmat-Mu, aku akan melaksanakan segala sesuatu yang Engkau minta dariku. Aku tidak lagi takut akan ilham-ilham-Mu. Aku pun tidak akan bertanya-tanya dengan cemas untuk mengetahui kemana ilham-ilham itu akan menuntun aku. Bimbinglah aku, oh Allah, meniti jalan manapun yang Engkau sukai. Aku telah menaruh segenap pengharapanku pada kehendak-Mu yang bagiku merupakan kasih dan kerahiman sendiri. Apabila Engkau minta aku tetap tinggal di biara ini, aku akan tinggal. Apabila Engkau minta aku mulai berkarya, aku akan melakukannya. Apabila Engkau akan membiarkan aku dalam ketidakpastian sehubungan dengan karya ini sampai aku meninggal, terpujilah Engkau. Apabila Engkau menetapkan aku harus mati di saat menurut perkiraan manusia, hidupku tampak sangat diperlukan, terpujilah Engkau. Kalau Engkau mau memanggil aku di masa mudaku, terpujilah Engkau. Kalau Engkau membiarkan aku hidup sampai usia tua yang matang, terpujilah Engkau. Apabila Engkau memberi aku kesehatan dan kekuatan, terpujilah Engkau. Apabila Engkau mengikat aku di tempat tidur penderitaan biarpun seumur hidupku, terpujilah Engkau.
Apabila Engkau memberi aku hanya kegagalan dan kekecewaan selama hidupku, terpujilah Engkau. Kalau Engkau membiarkan intensi-intensiku yang paling murni dikutuk, terpujilah Engkau. Kalau Engkau menerangi budiku, terpujilah Engkau. Kalau Engkau membiarkan aku di dalam kegelapan dan segala macam siksaan, terpujilah Engkau. Sejak saat ini aku hidup dalam damai yang mendalam, sebab Tuhan sendiri menggendong aku dengan tangannya. Ia, Tuhan kerahiman yang tiada tara, tahu bahwa aku hanya merindukan Dia di dalam segala sesuatu, selalu dan di mana-mana. 12:64 bicara tentang penyerahan total pada kehendak Allah. Penyerahan total pada kehendak Allah ini adalah merupakan kasih dan kerahiman sendiri bagiku. Itu ungkapan kasihnya Suster Faustina ya. Di sini Suster Faustina membuat doa penyerahan diri. Bapak Ibu bisa lihat lagi teksnya, lihat di buku doa penyerahan diri. Yesus Hosti, saat ini satu ya. Aku menyambutmu di dalam hatiku. Lewat kesatuan denganmu ini, 2, aku mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi sebagai hosti kurban. 3, menyerahkan diri sepenuhnya dan seutuhnya pada kehendak Allah. 4, mulai hari ini, makananku adalah kehendakmu. 5, ambillah diriku sepenuhnya, perlakukan aku seturut kehendakmu. 6, apapun yang kau berikan padaku akan kuterima dengan semangat penyerahan diri, damai dan sukacita. 7, dengan pertolongan rahmatmu, aku akan melaksanakan segala sesuatu yang engkau minta dariku. 8, aku tidak lagi takut akan ilham-ilhammu dan tidak akan bertanya dengan cemas untuk mengetahui kemana ilham-ilham itu akan menuntun aku. 9, bimbinglah aku meniti jalan manapun yang engkau sukai. 10, aku telah menaruh segenap pengharapanku pada kehendakmu. Doa penyerahannya Suster Faustina ya, kita bisa baca diulang, kita juga bisa belajar. Itulah salah satu contoh doa penyerahan. Lebih lanjut, Suster Faustina katakan, minta aku tetap tinggal, aku akan tinggal. Minta aku berkarya, aku akan lakukan, akan laksanakan. Dan segala hal yang dia alami, dia selalu katakan terpujilah engkau. Ya, contohnya di buku ini, dengan segala ketidakpastian, kita kan bingung, contoh ya dalam masa COVID sekarang, bingung sampai kapan? Sampai kapan saya harus seperti ini? Sampai kapan saya tidak punya penghasilan? Sampai kapan saya bisa berkarya kembali? Sampai kapan saya bekerja kembali? Bagaimana masa depan hidup keluarga saya? Semuanya penuh ketidakpastian. Sebagian orang bilang tunggu vaksin. Ya, setuju ya. Kalau sudah ada vaksin, seperti kita sakit flu, kita memperoleh vaksin, maka kita punya imun terhadap penyakit tersebut. Tapi kapan vaksin itu ada? Sementara cerita yang kita dengar, terjadi mutasi, terjadi dampak yang lebih berat. Dan makin lama, dari mulai kita dengar orang-orang yang kena COVID, orang yang meninggal, orang yang gak kita kenal, sekarang makin lama sepertinya makin mendekati. Makin mendekati lingkungan kita, mulai dengan orang yang kita kenal, juga orang saudara kita juga tahu dia sehat, kuat, muda, tapi kok bisa kena? Ya, jadi ada ketidakpastian. Tapi hari ini Suster Faustina mengajar kita semua, katakan terpujilah engkau. Terima penyerahan diri. Ya,
Ada situasi lain. Kalau engkau menetapkan aku harus mati, terpujilah engkau. Kalau engkau memanggil aku di masa muda, terpujilah engkau. Kalau engkau membiarkan aku sampai usia tua, terpujilah engkau. Kalau engkau memberi aku kekuatan, memberi aku kesehatan, terpujilah engkau. Kalau engkau mengikat aku di ranjang, di tempat tidur seumur hidup, karena menderita sakit, karena lumpuh, karena enggak berdaya, karena sakit yang enggak sembuh-sembuh, Suster Faustina juga katakan, terpujilah engkau. Ya, saya baru dengar satu cerita. Ada seorang ibu sudah tua, karena dia jatuh, terbentur, sehingga korneanya terlepas ya. Dan pada waktu itu, kalau didiemin, lama-lama dia akan buta. Si ibu ini nggak terima. Dia ngebayangin kalau nanti saya buta bagaimana? Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Banyak kekhawatiran yang dia alami dan dia bilang saya nggak terima. Kenapa saya hanya karena jatuh harus menderita buta? Sementara anaknya, mantunya berusaha mencari donor mata untuk supaya bisa dioperasi untuk mengganti mata mamahnya yang bisa buta tersebut. Nah, di dalam proses tersebut sampai ke satu titik dia bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kenapa saya harus berontak dengan sesuatu yang ada di luar kemampuan saya. Kalau ternyata saya nantinya juga harus buta, ya sudah. Saya harus bisa menerima. Karena saya juga sudah tua, karena memang sudah seperti itu seharusnya, yang saya harus lakukan adalah bagaimana saya menerima situasi ini dan saya tetap menjalani hidup. Saya enggak mau menyusahkan anak mantu saya lagi. Dengan melihat saya yang uring-uringan kan jadi khawatir. Dengan biaya operasi yang mahal, anak mantunya juga harus cari uang yang banyak. Belum tentu berhasil, dan juga siapa yang mau kasih mata ke saya ya. Si ibu itu bilang begitu. Jadi situasi yang dihadapi tetap sama. Suatu hari dia akan buta. Tapi pikiran ini sangat besar pengaruhnya bagaimana kita menyikapi hidup. Jadi buat Bapak Ibu atau tadi Suster Faustina bilang, kalau engkau mengikat aku di tempat tidur seumur hidup, lumpuh, sakit, nggak bisa apa-apa lagi, tetap yang keluar dari mulutnya Suster Faustina itu bukan keluhan, bukan ngomel, bukan marah, tapi terpujilah engkau. Kalau Tuhan hanya memberi kegagalan dan kekecewaan, apa yang kita lakukan biasanya? Marah ya. Tuhan kok gagal lagi Tuhan. Saya berbuat baik kok saya dikecewakan. Saya sudah bantu banyak tapi bukan terima kasih, malah saya diomongin di belakang. Suster Faustina katakan, walaupun Tuhan memberi kegagalan dan kekecewaan, terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan intensi-intensiku juga dikutuk, juga terpujilah engkau. Tuhan memberi terang kepada budiku, terpujilah engkau. Tuhan membiarkan aku dalam kegelapan dan segala siksaan, terpujilah engkau. Nah, dalam hal ini mari Bapak Ibu kita belajar dari Suster Faustina. Dalam segala situasi kita selalu mengucapkan ucapan syukur. Terpujilah engkau Tuhan. Itu penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Sejak saat ini dikatakan oleh Suster Faustina, aku hidup dalam damai. Karena apa yang dialami dia terima,
dan dia memuji Tuhan, terpujilah engkau, terpujilah engkau. Jadi dia merasakan damai apapun yang dia alami. Karena dikatakan di sini, sebab Tuhan sendiri menggendong aku dengan tangannya. Kalau kita sudah berserah pada Tuhan, ini saya Tuhan. Terus apa yang kita khawatirkan lagi? Seperti Suster Faustina katakan, aku merasa damai karena Tuhan menggendong aku dengan tangannya. Tuhan kerahiman yang tiada tara tahu bahwa aku hanya merindukan Dia. Di dalam segala sesuatu, selalu dan di mana-mana. Itu sharing Suster Faustina hari ini. Kita mendapat banyak ya. Contoh doa penyerahan diri, belajar bersyukur, memuji Tuhan, terpujilah engkau, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, sungguh kami berterima kasih atas segala rahmat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya kami semua Tuhan yang sedang hidup dalam masa COVID seperti sekarang ini. Penuh dengan ketidakpastian, dengan kekhawatiran, dengan banyak hal. Tapi hari ini melalui Suster Faustina kami belajar banyak. Pertama, dia mengajarkan kami bagaimana berdoa, melakukan doa penyerahan diri kepadamu. Biarlah kami juga bisa belajar untuk bisa menyerahkan diri kepadamu. Dan juga Suster Faustina sungguh luar biasa dari segala pengalamannya. Dia mengajar kami untuk selalu memuji Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau untuk segala situasi yang kami alami. Dan kami juga mau merasakan damai yang berasal daripadamu Tuhan. Engkau menggendong kami semua ada di dalam tangan pemeliharaanmu. Kami percayakan hidup kami, hidup keluarga kami, masa depan kami hanya ke dalam pemeliharaanmu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. bersorak-sorai bergembira. Aku rindu mempersembahkan kemuliaan kepada kerahiman-Mu, biar semua terjadi adanya, dan walaupun
di seluruh